Shalom. Ya, kali ini saya mau berbicara tentang tema Yesus Kristus dan eksistensi Alkitab. Apa hubungan Yesus dengan eksistensi atau bagaimana Alkitab itu selalu update dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Saya mau kita membaca satu firman Tuhan di dalam Matius 2 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku sekalian, ayat ini ketika mau perayaan Natal atau bulan 12, saya rasa ayat-ayat Alkitab di Matius 2 ayat 11 ini hampir selalu dibacakan oleh berbagai umat yang percaya, umat yang merayakan perayaan Natal. Ayat ini menggambarkan kaum cerdik yang pandai pada zaman Yesus lahir, dan mereka mengekspresikan suatu sukacita yang berlimpah dengan cara memberikan persembahan. Persembahan yang sangat bermakna sebagai suatu simbolis bahwa mereka memahami, mereka menghargai, dan mereka melihat bahwa ada raja yang besar, ada pemimpin yang besar yang lahir di tengah-tengah kita. Coba perhatikan persembahan yang pertama yang mereka bawa yaitu emas. Emas ini adalah suatu lambang atau perlambang bahwa ini adalah persembahan yang selalu dipersembahkan kepada raja. Terus yang kedua adalah kemenyan. Ini adalah benda yang biasa dipakai imam di dalam upacara ibadah di suatu rumah atau ibadah-ibadah keagamaan. Terus yang ketiga itu adalah mur. Coba kita perhatikan bahwa ini adalah suatu risen aromatik dari sejumlah pohon kecil, walaupun berduri dari genus atau genus Commiphora. Nah, minyak mur ini telah digunakan di sepanjang sejarah sebagai parfum, dan sampai sekarang pun kita masih merasakan ini. Saya rasa seperti itu. Ya, nah, mungkin ketika di tengah-tengah kita ini ada yang datang dengan menggunakan parfum yang semacam ini. Ya. Dan mur ini menunjukkan juga bahwa ini untuk memuliakan orang-orang yang telah meninggal atau memberikan suatu rempah-rempah dan diminyaki dengan mur. Terus apa hubungannya Yesus dengan ketiga persembahan ini? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, ketiga simbol ini atau ketiga hal ini, makna dari ketiga hal ini yaitu emas, kemenyan, dan mur, ini semua pernah dialami oleh Yesus ketika dia berada di dalam dunia ini, dalam perjalanannya atau perjalanan kehidupannya. Kita tahu bahwa dia adalah seorang yang sangat diagungkan sebagai raja, sebagai seorang pemimpin. Dia diagungkan sebagai seorang imam, menjadi umat atau imam agung umat percaya. Dan yang terakhir, pada akhirnya dia mengalami yang namanya kematian. Lalu dia bangkit kembali. Kita harus menyadari bahwa semuanya itu bermuara kepada kemuliaan Allah, kepada Bapa yang ada di sorga, kepada Kristus Yesus yang kita kenal adalah Tuhan yang bermanifestasi di dalam dunia ini, datang berinkarnasi menjadi seorang manusia untuk menebus kehidupan kita. Sehingga kemuliaan itu hanya bagi dia semata. Sebagaimana dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan,
bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Coba kita perhatikan bahwa Alkitab itu selalu menuliskan banyak kisah tentang Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, Juru Selamat dunia. Generasi sekarang dengan mudah mengenal Yesus Kristus karena sudah ada tertulis di dalam Alkitab. Bukan hanya itu, generasi sekarang sudah mudah memahami Kristus, sudah mudah melihat dan mendengarkan di mana-mana Kristus itu. Di media sosial terlalu banyak komunitas-komunitas yang membahas ini. Tentu ada juga yang mengenal Yesus Kristus karena berjumpa secara pribadi dalam kejadian-kejadian yang boleh kita katakan spiritual yang khusus. Ya kan? Namun tahapan selanjutnya tetap Alkitablah yang dipakai sebagai sumber untuk menguatkan iman semua umatnya. Apapun yang kita alami, kalau kita tidak bersumber dari Alkitab dan kita tidak berpatokan kepada Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat kita. Saya mau mengatakan kepada si jemaat pada saat ini bahwa kita bisa salah melangkah atau kita bisa keliru dan keluar dari zona yang sesungguhnya. Alkitab, kita harus menyadari itu bahwa sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari umat percaya. Ketika engkau mengatakan kau percaya kepada Yesus, engkau mengatakan kau percaya kepada Tuhan, kamu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya rindu membaca firman Tuhan atau Alkitab. Namun sesungguhnya kita juga harus menyadari bahwa Alkitab adalah sesuatu yang harusnya kita pikirkan. Ketika kita membaca Alkitab, kita itu memikirkan bahwa kita benar-benar berpusat kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi kehidupan kita. Bagi Dialah kemuliaan. Ketika kita melihat bahwa adanya Alkitab, berbagai bahasa dan dalam berbagai bentuk media menjadi suatu keniscayaan bagi siapapun yang ingin mengetahuinya, memahami dan bertemu dengan Tuhan. Selama puluhan tahun kita rasa bahwa LAI sudah melayani kita di berbagai daerah, bahkan di seluruh Indonesia. Walaupun baru mampu menerjemahkan beberapa atau 30-an lah dalam bahasa daerah, tapi kita merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat bertumbuh berkembang. Berkembangnya zaman diikuti oleh perkembangan atau eksistensi Alkitab itu sendiri. Di era digital ini, ya, kita tahu bahwa Alkitab akan selalu eksis dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang diterbitkan. Ya. Nah, coba kita menyadari di dalam kehidupan kita bahwa bagi kita yang sudah percaya dan beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita, maka ini yang kita perlu sadari. Bahwa wajib bagi kita untuk mewartakan kepada dunia. Wajib bagi kita untuk mewartakan kepada siapa saja. Bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat bagi kita. Sehingga ketika kita mewartakan, kita mengungkapkan, ya, dunia juga melihat dan turut merasakan dan melihat bahwa benar-benar ada keselamatan yang ada di dalam Kristus. Benar-benar bahwa ada keselamatan yang Tuhan bawa dan Tuhan berikan kepada dunia ini. Sehingga ketika kita bisa menyadari semua itu dan melakukannya di dalam kehidupan kita, kita tetap menjadi orang-orang yang eksis. Karena kita memahami bahwa kehidupan Yesus Kristus dan eksistensi Alkitab itu tidak akan pernah terlepas satu dengan yang lain. Ya. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengenal Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita, Alkitab tidak terlepas dari kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, inilah yang saya mau katakan bahwa eksistensi Alkitab akan terus berlanjut sepanjang masa dari waktu ke waktu dalam mewartakan akan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.